Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsa Febila Andiani dengan NPM 23142, ditemani dengan rekan saya, ada Adia Rahma Rizkia dan Zaskia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan venture kami, yaitu Eco Farm Recycle. Kami mengambil nama Eco Farm Recycle karena eco ini mempunyai arti ekologis, farm mempunyai arti farmasi, dan recycle mempunyai arti daur ulang, yang berarti memberikan solusi lingkungan atas masalah limbah farmasi. Next. Pada usaha kami mengubah limbah bungkus obat menjadi vas bunga yang dekoratif untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan. Dan pada usaha ini, saya ditemani oleh Adia Rahma dan Zaskia Ramadhani. Pada usaha ini, kami telah menganalisis bahwa masih ada sekitar 60% limbah farmasi dibuang secara sembarang yang dapat mencemari lingkungan dan berisiko disalahgunakan. Nah, masalah yang ingin dipecahkan adalah pengelolaan limbah obat rumah tangga yang tidak optimal. Solusi yang ditawarkan kami yaitu mendaur ulang limbah obat menjadi vas bunga. Dampaknya untuk lingkungan dapat pencemaran air dan gangguan ekosistem. Juga memberi dampak kesehatan seperti bahaya bagi manusia dan resistensi antibiotik. Dan untuk dampak sosialnya seperti kurangnya kesadaran. Masalah yang ingin dipecahkan, jadi banyak individu dan institusi kesulitan dalam pengelola obat yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa, yang dapat berujung pada pembuangan yang tidak aman. Limbah obat yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, dapat membahayakan kesehatan masyarakat, dan berisiko disalahgunakan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan panduan yang jelas mengenai pada usaha ini didukung data yang didapat sekitar 60% limbah farmasi dibuang secara sembarang yang dapat mencemari lingkungan dan berisiko disalahgunakan. Next. Pada kasus ini, yang terpengaruh itu ada ibu rumah tangga dan keluarga, juga ada lingkungan dan masyarakat umum, dan ada industri kesehatan, dan pemerintah dan regulasi lingkungan. Dampak bagi stakeholders, yang pertama, dampak lingkungan itu dapat pencemaran air dan tanah, dan gangguan ekosistem. Untuk dampak kesehatannya, bahaya bagi manusia, dan resistensi antibiotik. Untuk dampak sosial, itu kurangnya kesadaran masyarakat. Penyebab masalah karena kurangnya kesadaran dan edukasi. Next. Segmen sasaran konsumen usaha kami, sasaran utamanya itu orang tua, khususnya seorang ibu yang berusia dewasa dari 25 sampai 50 tahun, dan sasaran sekundernya itu pengolahan limbah bungkus obat di lingkungan keluarga untuk dijadikan hiasan rumah seperti vas bunga. Jobs to be done dan alternatif. Jobs to be done fungsional, ibu rumah tangga memahami bahwa limbah obat dapat didaur ulang menjadi hiasan rumah, seperti vas bunga. Untuk jobs to be done emosional, sebagai ibu rumah tangga, antusias dan merasa terinspirasi. Untuk jobs to be done sosial, sebagai ibu rumah tangga, dapat pengakuan dari keluarga, tetangga, dan dapat diapresiasi dari lingkungan sekitar.
Alternatif saat ini sebagai ibu rumah tangga, edukasi, pengumpulan dan pengolahan limbah obat, pelatihan, pemasaran, dan kolaborasi. Kekurangan dari alternatifnya, yang pertama, kesadaran dan partisipasi masyarakat, karena tidak semua ibu rumah tangga itu tertarik. Yang kedua, teknologi dan proses produksi, karena membutuhkan metode yang efektif untuk mengubah limbah obat menjadi bahan baku vas bunga. Pada usaha ini telah divalidasi eh, setelah dilakukan wawancara terdapat 6 konsumen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka. Next. Maka solusi dari kami memberikan layanan pengolahan limbah obat menjadi produk yang dekoratif seperti vas bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adia Rahma. Selanjutnya untuk desain solusi. Solusi kami yaitu layanan pengolahan limbah obat menjadi produk dekoratif. Untuk fitur utamanya itu layanan ini mencakup pengumpulan limbah obat, sterilisasi UV, molding, dan 3D printing. Kemudian serta marketplace digital untuk pemesanan. Juga dilengkapi tracking pesanan, sistem insentif, workshop, edukasi UMKM. Untuk keunikannya, solusi kami unik karena mengubah limbah bungkus obat menjadi vas bunga dekoratif melalui teknologi sterilisasi UV dan teknik molding inovatif. Dengan pendekatan ekonomi, kami memberdayakan UMKM. Em, Selanjutnya, untuk manfaat solusi, manfaat fungsionalnya mengurangi volume sampah rumah tangga, mendapatkan produk dekoratif bernilai, juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam daur ulang. Kemudian untuk manfaat emosional, kebanggaan atas kontribusi positif, kepuasan dari kreativitas dan inovasi, juga koneksi sosial dan komunitas, pengurangan stres lingkungan. Untuk manfaat sosial, peningkatan status sosial, penguatan jaringan sosial, pemberdayaan komunitas, inspirasi bagi generasi muda. Lalu yang terakhir, manfaat masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah yang bertanggung jawab, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru, kemudian membantu melestarikan sumber daya alam. Em, untuk pesaing yang secara langsung itu ada Ecovast, kemudian ada Recycled Florals. Yang tidak langsung itu IKEA dan Amazon Handmade. MVP kami, kerajaan rumah tangga dari limbah daur ulang menjadi dekorasi artistik yang ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, analisis makro. Em, ada tren yang menguntungkan dan tren yang tidak menguntungkan. Untuk tren yang menguntungkan, yang pertama, area sosial itu tuh semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya keberlanjutan dan mencari produk ramah lingkungan. Untuk climate, tren dekorasi rumah berbasis DIY dan produk unik dari bahan daur ulang semakin populer seperti vas bunga. Selanjutnya untuk tren yang tidak menguntungkan, untuk area legal itu regulasi ketat terkait limbah obat bisa meningkatkan biaya produksi dan memperlambat proses izin usaha. Untuk sosial, stigma negatif terhadap produk berbahan limbah obat dapat mengurangi minat beli konsumen. Um, ini sumber data dari wawancara dengan pelanggan dan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian prototip, format prototip itu prototipe akan bersifat digital berupa desain gambar menunjukkan penampilan pas bunga dari limbah obat. Selanjutnya, fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe yaitu meliputi proses pengumpulan limbah, demonstrasi, estetika, dan keindahan pas bunga. Lalu penjelasan tentang manfaat lingkungan. Selanjutnya, fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe. Itu tuh mengecualikan sistem distribusi atau pengangkutan limbah secara detail.
Lalu validasi prototipe. Em, Jumlah pengguna yang dilibatkan itu 7. Untuk banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe itu negatif 3 atau 3. Banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe itu 0. Untuk umpan balik prototipe, yang pertama itu aspek dari prototipe yang disukai pengguna. Pengguna menyukai prototipe karena desainnya yang kreatif dan memiliki nilai estetika tinggi. Vas bunga dari limbah obat ini dianggap unik dan menarik perhatian karena tidak hanya berfungsi sebagai hiasan. Lalu, aspek dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna itu, beberapa pengguna kurang menyukai tampilan prototipe karena masih memperlihatkan secara jelas bahan limbah aslinya, sehingga kesan bersih dan estetis sedikit berkurang. Selanjutnya, analisis persaingan. Em, Nama pesaing yang pertama, duanya, jenisnya tidak langsung, kekuatannya branding kuat, dan batas produk tinggi. Untuk kelemahannya, harganya cukup tinggi. Nama pesaing kedua, Rebrix, jenisnya itu tidak langsung, terus kekuatannya itu teknologi inovatif, juga merek yang terkenal. Untuk kelemahannya itu harga produk tinggi. Em, Pesaing selanjutnya, TerraCycle, itu juga tidak langsung, kekuatannya itu brand global yang terpercaya. Untuk kelemahannya, industri daur ulang secara besar. Selanjutnya, 10,000 Villages, Village, jadi itu langsung, kekuatannya itu menjual produk handmade unik, untuk kelemahannya tidak spesifik limbah kaca. Produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena yang pertama desain unik dan handmade lokal, yang kedua bahan daur ulang ramah lingkungan, yang ketiga harganya terjangkau. Selanjutnya ukuran pasar dan GTM. Untuk saluran GTM yang pertama adalah digital. Masalah yang ingin dipecahkan adalah pengolahan limbah obat rumah tangga yang tidak optimal. Solusi yang ditawarkan adalah mendaur ulang limbah obat menjadi vas bunga. Saluran yang kedua itu fisik. Yang pertama, ada dampak lingkungan seperti pencemaran air dan tanah dan gangguan ekosistem. Yang kedua, dampak kesehatan seperti bahaya bagi manusia dan resistensi antibiotik. Yang ketiga, dampak sosial seperti kurangnya kesadaran. Selanjutnya, ukuran pasar. Total addressable market TAM atau TAM sekitar 120 miliar per tahun dari total rumah tangga. Dan kemudian service serviceable available market atau SAM 36 miliar per tahun. Kemudian serviceable obtainable market atau SOM 2,08 miliar. Untuk asumsinya, kota-kota besar di Indonesia rumah tangga menengah ke atas dan komunitas pencinta lingkungan usia 25 sampai 45 tahun. Sumber penelitian Fortune Business Insight 2024. Selanjutnya model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utamanya model e-commerce, untuk model pendapatan sekunder di model e-commerce. Selanjutnya land canvas. Untuk problemnya, yaitu masalah yang ingin dipecahkan adalah pengolahan limbah obat rumah tangga yang tidak optimal. Solusi yang ditawarkan adalah mendaur ulang limbah obat menjadi vas bunga. Untuk solusinya, layanan pengolahan limbah obat menjadi produk dekoratif. Untuk key metric, jumlah unit produk terjual tiap bulan, pendapatan bulanan waktu produksi per unit, jumlah pengunjung, dan interaksi di sosial media, tingkat kepuasan pelanggan. Untuk um, unique value proposition, kerajaan rumah tangga dari limbah daur ulang menjadi dekorasi artistik yang ramah lingkungan. Kemudian channelsnya langsung penjualan melalui media sosial, grosir, jual di toko dekorasi rumah gerai retail sendiri, buat di event lokal pasar retail online, eh, juga Shopee dan Tokopedia. Untuk unfair advantage-nya, brand dengan nilai eco-friendly, pengalaman dan pengetahuan tentang proses daur ulang dan produksi kerajinan tangan. Juga desain unik dengan khas handmade. Customer segmentnya orang tua, khususnya seorang ibu berusia dewasa, yaitu 25 sampai 50 tahun atau bisa 50
tahun ke atas dapat diberikan pengetahuan atau edukasi mengenai pengolahan limbah bungkus obat yang dapat dijadikan hiasan rumah, yaitu vas bunga. Untuk kos strukturnya, pembelian bahan baku, pengolahan dan produksi, pengemasan dan pengiriman pemasaran, dan promosi pengembangan produk dan desain operasional dan administrasi. Untuk revenue stream-nya, model e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Saya Zaskia Ramadhani dengan NPM 23136. Selanjutnya masuk pada pendekatan go-to-market. Nah, untuk pendekatan go-to-market, itu yang pertama ada fokus geografis, yang dimana fokus tahun pertama itu di Bandung, lalu ekspansi ke Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi. Untuk targetnya itu kota kreatif dengan minat tinggi pada dekorasi dan produk daur ulang. Untuk KPI pemasarannya itu ada CIC yaitu biaya dapat pelanggan, CLV yaitu nilai satu pelanggan, konversi yang beli setelah lihat, current yang nggak beli lagi, margins dan revenue, growth itu untung dan naik, kemudian engagement dan repeat itu loyal dan aktif. Untuk GTM pesaingnya, itu ada pesaing yang pertama yaitu kuat di influencer, marketing, dan Instagram, tetapi memiliki kelemahan di bidang offline. Pesaing yang kedua yaitu unggul di marketplace eh, dan berbayar, tetapi brandingnya kurang personal. Dan yang GTM estetik, handmade, dan juga bernilai. Selanjutnya itu ada GTM Mitra, bermitra dengan influencer, eco lifestyle, agensi konten kreatif, toko bunga lokal, komunitas daur ulang, dan penyelenggara event pasar kreatif untuk bangun brand dan dapat prospek. Untuk saluran pemasaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada digital dan juga fisik. Untuk saluran pemasaran digital itu ada Instagram, TikTok, YouTube, dan pemasaran afiliasi. Sedangkan untuk saluran pemasaran fisik itu ada pameran dagang, selebaran, dan juga surat langsung. Next. Selanjutnya itu ada penjualan dan juga layanan pelanggan. Untuk layanan pelanggan, itu dilakukan melalui via Instagram dan TikTok, DM WhatsApp, email, dan chat marketplace. Respon cepat dan personal untuk mendukung kepuasan dan membangun hubungan jangka panjang pelanggan. Untuk di sekitarnya, itu langsung penjualan melalui media sosial, grosir, atau jual di toko dekorasi rumah, gerai retail sendiri, buat di event lokal pasar ritual, eh, dan online bisa melakukan di Shopee, Tokopedia. Untuk saluran distribusi, saluran penjualan digital melalui Instagram Shop, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan marketplace lokal lain untuk menjangkau pelanggan dan mengubah prospek jadi pembeli secara efektif. Saluran penjualan digital dilakukan saluran offline itu dengan pameran kreatif lokal, toko bunga, kafe ramah lingkungan, bazar komunitas, dan event pasar seni di Bandung dan sekitarnya untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Untuk KPI penjualan itu saya akan mereka pendapatan, tingkat konversi, nilai transaksi rata-rata siklus penjualan, dan CAC untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan optimasi penjualan usaha pas bunga. Untuk pengalaman pelanggan, itu menggunakan survei Google Forms, Instagram Poll, dan NPS online dan ketika offline, itu dapat dilakukan menggunakan kartu umpan balik dan FGD saat event bazar untuk mengukur kepuasan pelanggan secara efektif. Next. Selanjutnya masuk ke bagian keuangan yang dimana untuk bagian keuangan ini ada model pendapatan melalui model e-commerce dan untuk penetapan harganya yang pertama tuh ada unit of sale, yaitu pas bunga ramah lingkungan. Nah, sedangkan untuk selling price per unit itu diperkirakan 120.000 per vas bunga. Untuk proyeksi tahun pertama, revenue-nya itu sekitar 36 sampai dengan 60 juta per tahun, dengan operating profit itu diperkirakan 30 juta. Untuk modal pendapatan atau harga,
Itu model pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu dari model e-commerce, unit penjualannya itu vas bunga ramah lingkungan, harga jual per unit 120.000 per vas bunga, unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu ada 30 unit, pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 10% per bulan. Untuk biaya dan pendapatan, asumsi utama itu terbagi menjadi 4 komponen. Untuk komponen yang pertama, itu ada unit penjualan dengan nilai vas bunga dari 5 obat. Yang kedua, itu ada harga per unit, yaitu 120.000, unit terjual bulan pertama 30 unit, dan tingkat pertumbuhan penjualan per bulan sekitar 10%. Next. Selanjutnya ada proyeksi laba dan rugi. Yang pertama itu ringkasan P&L, yang dimana komponennya yang pertama itu ada pendapatan tahun pertama itu sekitar 3.600.000. Untuk biaya COGS itu sekitar 2.400.000. Laba kotor itu 1.200.000 dan estimasi laba operasi sekitar 30 juta. Next. Selanjutnya itu ada ekonomi unit dan analisis impas, yang dimana terdiri dari 4 item. Yang item pertama itu harga jual per unit sekitar 120.000. Untuk biaya per unitnya itu ada 80 juta, margin skotor per unit 40.000 dan juga margin skotor itu ada 33,33%. Langkah berikutnya yaitu ada tujuan dari bulan pertama sampai 12. Untuk tujuan yang pertama itu mengembangkan prototipe fungsional dari vas bunga. Eh, Selanjutnya tujuan untuk bulan keempat sampai dengan keenam itu melakukan validasi prototipenya. Untuk bulan ke-7 sampai dengan 9 produksi awal, meluncurkan web produk dan pemasaran. Untuk tujuan bulan ke-10 sampai dengan 12 yaitu meluncurkan produk pendanaan lanjutan. Next. Selanjutnya itu ada penilaian viabilitas usaha, yaitu indeks kelangsungan hidup Ventura 84,44%. Untuk kekuatan usaha saya terletak pada kreativitas desain vas bunga dari limbah kaca yang unik dan ramah lingkungan. Pemasaran digital efektif meningkatkan penjualan dan brand awareness. Untuk area perbaikan, area utama peningkatan usaha saya adalah memperbaiki manajemen produksi agar proses pembuatan vas bunga dari limbah botol kaca lebih efisien dan hasilnya konsisten. Selain itu, saya perlu meningkatkan kemampuan pemasaran, terutama memperluas jaringan dan memanfaatkan platform digital lebih maksimal. Next. Selanjutnya ada Seguins Pasos, yang dimana itu terbagi menjadi match 1 sampai dengan 12. Untuk match 1 sampai dengan 3 itu tujuannya untuk mengembangkan prototipe fungsional dari vas bunga dengan kebutuhan tipnya itu dia 4. Sumber daya fisik yang dibutuhkan itu ada printer dengan sumber daya fisik yang dibutuhkan ada 20 juta. Selanjutnya, untuk proses 4 sampai dengan 6 itu melakukan validasi prototipe dengan kebutuhan timnya juga 4. Sumber daya fisik yang dibutuhkan itu tablet, dan sumber daya fisik yang dibutuhkan funds needed itu 15 juta. Untuk MSS 7 sampai dengan 9 itu memproduksi awal, meluncurkan web produk dan juga pemasaran dengan kebutuhan timnya juga 4. Sumber daya fisik yang dibutuhkan funds needed itu software dan 30 juta. Untuk masa 10 sampai dengan 12 itu meluncurkan produk pendanaan lanjutan dengan kebutuhan tim 3 melalui e-commerce dengan 50 juta. Next. Nah, berikut ini merupakan venture tim saya. Untuk mentor saat ini, kami belum memiliki mentor tetap, terbuka untuk pendampingan dan dari ahli terkait. Membutuhkan mentor untuk area berikut ini, yaitu produk, strategi pasar, pemasaran digital, dan juga penggalangan dana. Next.
Nah, adapun ringkasan kelompok usaha kami, yaitu dari gambaran umumnya, kami di Eco Farm Recycle percaya bahwa solusi lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana seperti mendaur ulang limbah obat menjadi produk yang fungsional dan indah. Saat ini, kami mengembangkan vas bunga ramah lingkungan dari limbah farmasi sebagai langkah konkret dalam mengurangi pencemaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun kami masih berada pada tahap pengembangan prototipe, visi kami jelas, yaitu menciptakan perubahan melalui inovasi berkelanjutan. Adapun misi kami adalah mengubah limbah farmasi menjadi produk fungsional dan estetis yang bermanfaat seperti vas bunga ramah lingkungan. Kami berkomitmen untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi limbah berbahaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang dan tanggung jawabnya. Relevansi sosial atau ekonomi, limbah obat yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah farmasi masih sangat rendah. Dengan menghadirkan solusi kreatif dan edukatif dari limbah kami, tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tapi juga dapat menginspirasi bagian besar masyarakat. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali, untuk misi kami itu dapat mengubah limbah farmasi menjadi produk fungsional dan estetis yang bermanfaat, seperti vas bunga ramah lingkungan. Kami juga berkomitmen untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi limbah berbahaya, tapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang dan juga tanggung jawab ekologis. Semoga venture yang dapat kami buat ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.